Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kita sudah ada di akhir usbu kita. Untuk itu Bapak Ibu, di akhir usbu ini kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Sekali lagi Amsal 20 ayat yang ke-6. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kehadapan-Mu ya Tuhan Allah, untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang terus nyata kami rasakan di dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih Tuhan, satu usbu telah kami lewati. Saat ini kami sudah ada di akhir usbu kerja kami. Sebelum kami mengakhiri tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berfirman bagi kami, agar firman Tuhan ini mampu kami aplikasikan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan apa kata firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini sekali lagi terambil dari Amsal pasal 20 ayat yang ke-6 yang berisi demikian. Banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Sekali lagi, banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di Jepang ada satu patung anjing yang sangat terkenal. Patung ini bernama patung Hachiko. Saya yakin dan percaya bahwa sebagian Bapak Ibu pernah menonton atau melihat film ini tentang kisah seekor anjing yang begitu setia kepada tuannya. Dan orang Jepang sangat menghormati patung anjing ini karena anjing ini setia menunggu tuannya pulang dari tempat kerja. Setiap hari ketika tuannya pulang dari tempat kerja, dia menunggu di stasiun Shibuya dengan setia. Suatu hari tuannya meninggal, tetapi anjing ini tidak berhenti menunggu tuannya sampai pulang. Walaupun hujan, badai, bahkan salju sekalipun, dia tetap menanti tuannya pulang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sepenggal cerita ini mengajarkan kepada kita bagaimana tentang kesetiaan, menanti, menunggu dengan setia. Tentu ketika kita melihat pembacaan kita dari Amsal 20 ayat yang ke-6 mengatakan bahwa banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Kalau kita melihat dengan teliti, kata banyak orang dimulai dengan kata yang jamak, tetapi di dalam pertengahan ada kata tetapi orang. Sana kita menemukan kata tunggal, satu orang. Ini menunjukkan bahwa kesetiaan itu sulit untuk dicari. Banyak orang yang akan mengatakan dirinya setia, tetapi untuk menemukan betul-betul setia itu sulit ditemukan di dalam perjalanan kehidupan ini. Kesetiaan itu adalah salah satu dari buah-buah roh yang diajarkan mestinya dilakukan oleh orang-orang percaya di dalam perjalanan kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata setia yang kita pelajari bersama di saat ini yaitu kata keset. Kesetiaan kalau diterjemahkan dalam bahasa Ibrani itu keset, atau kasih di antara dua orang atau lebih yang saling berkomitmen, yang mengikat perjanjian bahwa mereka akan setia sampai akhir kehidupan mereka. Dalam keadaan apapun, saling menjaga, saling membantu dengan setia. Tetapi pada kenyataan yang kita temukan bahwa sulit untuk menemukan orang setia. Kita melihat bahwa banyak orang yang berkomitmen, tetapi di dalam perjalanan hidup yang Tuhan percayakan, mereka meninggalkan kesetiaan mereka. Kesetiaan itu ditinggalkan karena hal-hal yang sementara, karena harta kekayaan,
karena mereka menemukan yang lebih menyenangkan. Maka saat ini lagi viral satu lagu yang dinyanyikan oleh Putri Siagian yang berisi, jangan jual Yesus karena harta, jangan jual Yesus karena cinta, jangan jual Yesus karena tata. Karena pada dasarnya banyak orang meninggalkan Tuhan karena cinta, karena harta dan tata. Tentu kita diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana kita berkomitmen sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat kata banyak orang itu, kalau dilihat di dalam terjemahan bahasa Ibrani, yaitu kara, memproklamasikan diri seakan-akan dia setia. Dia mengumumkan, saya ini orang setia. Tetapi pada dasarnya dia bukanlah orang yang setia. Dia hanya memproklamasikan dirinya setia. Bapak Ibu sering melihat ketika dua orang berjanji di dalam pernikahan, mereka akan memproklamasikan janji kesetiaan mereka. Saya akan setia sampai maut memisahkan. Maka janji itu mestinya dipegang sampai maut memisahkan. Tetapi banyak orang juga meninggalkan janji kesetiaan ini. Mereka meninggalkan pernikahan mereka di dalam perjalanan hidup yang mereka lalui. Maka janganlah gampang untuk memproklamasikan kesetiaan ini di hadapan banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, semua manusia yang menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, dia tidak bisa mengklaim dirinya setia. Pada dasarnya, kesetiaan seseorang dapat dilihat di saat peti kematian ditutup. Maka kesetiaan itu dapat diuji bahwa dia telah setia di dalam perjalanan hidup dia, setia kepada Tuhan, setia kepada orang-orang di dalam perjalanan kehidupan yang dia lalui. Biarlah kiranya ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita tidak sembarangan mengatakan saya adalah orang setia, karena pada dasarnya kesetiaan itu perlu diuji, harus ada harga yang dibayar di dalam perjalanan mengikut Tuhan. Maka kesetiaan yang harus kita pelajari di dalam hidup ini, yaitu kesetiaan dalam diri Kristus. Dia setia dalam keadaan keilahiannya, dia datang ke dunia dengan setia, datang menebus setiap dosa umat manusia. Dan biarlah itu menjadi teladan hidup yang indah dalam menjalani kehidupan bersama Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita ketika kita mengikut Tuhan. Amin. Firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, ketika kami diizinkan membuka kebenaran firman Tuhan dari Amsal 20 ayat 6, kami diajarkan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, tidak sembarangan mengklaim diri sebagai orang yang setia. Sebab sesungguhnya kesetiaan itu perlu diuji oleh waktu, bahkan harus ada harga yang dibayar. Tetapi kiranya Tuhan memampukan kami agar di dalam kehidupan ini kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Bahkan kami tidak sembarangan meninggalkan iman percaya kami kepada Tuhan. Ketika kami ditawarkan oleh dunia ini hal-hal yang sementara, kami tidak meninggalkan kesetiaan kami karena harta, tahta, bahkan cinta sekalipun. Tetapi kami mau mengatakan, kami mau setia sampai kami menutup mata. Kami mau ikut Tuhan di sepanjang perjalanan kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Tuhan tolong mampukan kami. Tuhan tolong ajari kami menjadi orang-orang yang setia. Biarlah kiranya kebenaran firman ini tertanam di hati dan pikiran kami. Dan kami dapat melakukan di dalam perjalanan hidup yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, kami sudah ada di akhir usbu kami. Kami sudah melalui usbu kerja kami. Kami disertai, kami dipimpin oleh Tuhan. Untuk itu di akhir usbu ini, kami bersama dengan keluarga kami bersama dengan anak istri kami akan menjalani seluruh tugas tanggung jawab pekerjaan yang terus Tuhan berikan, Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, seisi rumah kami, apapun yang kami kerjakan dan lakukan. Terima kasih Tuhan, ini kehidupan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Demikian Bapak Ibu perenungan kita di akhir usbu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam tugas tanggung jawab kita. Shalom.